di Hong Kong ya, dan kehilangan kontak sama keluarganya yang ada di Jawa, eh, dan meninggal. Jadi ibunya yang di Indonesia sangat hebat sekali ya. Saya merasa orang tua ini, saya sangat salut pada orang tua ini yang selama ini mencari anaknya dan putus asa ya. Selama berapa puluh tahun tidak ketemu, udah putus asa, nggak tahu mau kemana. Dan saat ditemukan, walaupun dalam keadaan koma di rumah sakit, ibunya masih bilang, nggak apa-apa, yang penting bisa ditemukan. Jadi kesabaran ibu ini sangat luar biasa. Kenapa kita sekarang orang-orang muda tidak punya kesabaran yang seperti orang-orang zaman dahulu? Apa yang kurang di kita sekarang? Apa yang kurang dari orang-orang Indonesia? Ada apa di orang-orang Indonesia saat ini? Mbak-mbaknya yang muda-muda ya. Dan yang saya kurang tahu karena mungkin perkembangan teknologi atau gimana. Jadi sopan santun kita, tata krama kita itu sedikit mudah tersinggung. Jadi kalau menundukkan kepala, hai, dikiranya kita tunduk. Kalau kita menurut sama orang, dikiranya kita slave, dikiranya kita buruh murahan atau seperti apa. Tapi sebenarnya tidak ya. Saya punya prinsip bahwa saat kita direndahkan, sebenarnya kita sedang mengangkat diri kita. Tapi saat kita meninggikan diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang merendahkan diri kita sendiri. Kenapa saya bicara seperti itu? Dulu waktu zaman dulu ya. Waktu itu saya sudah menikah dan bercerai. Saya waktu itu sendiri, saya tidak sama suami saya. Saya sempat jadi tomboy, dimana saya punya jiwa yang arogan banget, dimana saya tidak bisa dikontrol oleh siapapun, dimana saya sangat mudah emosi. Kenapa? Karena saya punya rasa tidak percaya dengan siapapun. Karena saya punya rasa emosi yang tidak menentu dengan keadaan. Saya putus asa dengan keadaan. Saya suka main kata-kata kasar. Saya suka ngertak orang. Saya suka hampir ngamparin orang. Di situ saya tahu bahwa saya itu sebenarnya dengan begitu saya nggak secure, apa sih namanya? Tidak merasa aman. Jadi kenapa saya cari pelampiasan ataupun dengan cara-cara kasar ya? Jadi kenapa saya tahu banget dengan mbak-mbaknya yang mudah terpancing emosi, karena saya pernah mengalami itu. Mungkin perjalanan hidup saya lebih pahit daripada mbak-mbaknya. Kenapa hari ini saya bisa berbicara, saya bisa berbagi? Kenapa saya sekarang bisa menenangkan mbak-mbaknya, saya bisa ngasih dukungan mbak-mbaknya? Karena saya tidak ingin mbak-mbaknya itu sama seperti saya. Saya saat itu saya jatuh, saya bodoh, saya miskin, dan saya punya utang di mana-mana. Tapi tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun teman yang ada di samping saya. Jadi saya merasa sangat terpukul saat cari teman. Ingat, saat tidak punya uang, tidak ada satu teman pun yang ada di sampingmu. Semuanya pada pergi, dan saya pernah mengalami itu. Saya pernah punya bisnis di Macau. Saat jaya, siapapun datang sama saya dengan mudahnya. Tapi saat saya gagal, tidak ada satu pun teman mencari saya. Jadi saya berpikir saat mbaknya dijatuhkan, jangan cepat emosi, jangan mudah putus asa. Karena saat kamu dijatuhkan, percaya atau tidak, kamu akan diangkat. Dan jangan pernah meninggikan diri sendiri. Jangan merasa, woi aku lo hebat, aku lo pintar, aku lo sakti. Jadi lebih baik merendah. Saat kamu merendah, maka kamu akan ditinggikan. Itu aja pesan dari saya hari ini. Jangan berkata pada saya bahwa saya adalah seorang sarjana muda, bahwa saya adalah seorang ini, seorang itu. Tapi kita di sini sama, walaupun mbak-mbaknya yang lulusan SD SMP juga di sini dengan gaji 4.630. Walaupun mbaknya sarjana muda, sama aja gajinya 4.630. Di sini saya ingin berkata bahwa berpendidikan dan tidak, bagi saya tidak penting. Tapi apa yang ada
apa yang kita lakukan. Orang punya pendidikan tapi tidak ngerti juga percuma. Orang yang punya pendidikan tinggi tidak paham juga tidak ada gunanya. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa tidak perlu sekolah ya, tidak ya. Yang saya ingin katakan di sini adalah berpendidikan tinggi dan punya jiwa tinggi, punya pengetahuan